Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mardilez Excel. Selamat pagi yang nonton di pagi hari, selamat siang yang nonton di siang hari, selamat sore yang nonton di sore hari, dan selamat malam yang nonton di malam hari. Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Allah mengutus beberapa nabi dan rasul ke muka bumi ini untuk menyeru manusia kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Idris alaihissalam. Baik, simak videonya sampai habis agar tidak salah paham. Lanjut ke ceritanya. Seiring berjalannya sang waktu, keturunan Nabi Adam semakin berkembang biak dan beranak cucu. Mereka menyebar ke berbagai penjuru dunia. Banyak di antara mereka yang berbuat kerusakan dan durhaka kepada Allah. Mereka saling bermusuhan dan berperang untuk mengingatkan orang-orang yang sesat dan menghindarkan dari kerusakan yang lebih besar. Allah mengutus Nabi Idris sebagai nabi dan rasul untuk mengingatkan dan menyeru mereka agar kembali ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris keturunan Nabi Syed, anak bungsu dari Nabi Adam. Kepadanya Allah menurunkan 30 sohifah atau lembaran sebagai petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Dengan diturunkannya sohifah itu, resmilah Idris diangkat sebagai nabi dan rasul Allah. Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang mula-mula pandai menulis dengan pena, pandai membaca, mengetahui ilmu falak, ilmu hitung, juga pandai menjahit, menunggangi kuda, dan dialah yang mula-mula berani memerangi orang-orang sesat dan durhaka. Nabi Idris banyak belajar dari kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Adam dan Nabi Syed. Beliau pula lah yang pertama pandai menggunting dan menjahit pakaian, karena sebelum itu semua orang-orang memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Tentunya seorang nabi dan rasul pasti mempunyai mukjizat sebagai tanda kenabiannya. Seperti Nabi Idris ini yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga beliau mendapat gelar Asadul Usud, yaitu singa segala singa. Dengan keperkasaannya itulah Nabi Idris memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Namun dengan segala kelebihannya itu tidak membuat Nabi Idris lupa kepada Tuhannya, sehingga beliau pantas mendapat derajat yang tinggi sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Maryam 56 sampai 57. Dalam sebagian riwayat juga diceritakan bahwa Nabi Idris diberi kesempatan untuk bertemu dan berkenalan dengan para malaikat. Beliau mengajukan permintaan untuk melihat alam gaib seperti surga, neraka, dan kematian. Sampai-sampai Nabi Idris ini menurut riwayat tidak meninggal hingga hari kiamat. Beliau sekarang berada di langit keempat karena tidak mau turun ke bumi. Kok bisa? Jadi gini guys ceritanya. Pada suatu hari Nabi Idris didatangi oleh malaikat maut. Di situ Nabi Idris bertanya, "Wahai malaikat maut, bisakah engkau berhenti untuk mencabut nyawa?" "Oh ya, tidak bisa, ini perintah Allah Idris." Jawab malaikat, "Bolehkah aku merasakan bagaimana rasanya mati?" Tanya kembali Nabi Idris. "Tentu tidak boleh, karena belum waktunya Idris." Jawab malaikat. Tapi di situ Idris memaksa malaikat maut agar mencabut nyawanya. Karena itu juga akhirnya malaikat maut sujud kepada Allah. Lalu Allah pun mengizinkannya. Perlahan demi perlahan nyawa Nabi Idris dicabut dari tubuhnya. Sesudah dicabut dimasukkannya kembali. Lalu di situ Idris berkata,
Beginikah engkau mencabut nyawa semua makhluk? Ini sangat sakit sekali, bagai kulit ditarik dari dagingnya. Tidak, tergantung orangnya Idris. Dan caraku yang ini adalah cara yang paling perlahan dan pelan-pelan, jawab malaikat maut. Jadi guys, begitulah rasanya mati, bagai ditarik kulit dari dagingnya. Walaupun perlahan namun sakitnya tiada tara. Apalagi kalau yang mati orang yang tidak taat kepada Allah. Tentu 2 bahkan 10 kali lipatnya dari itu guys. Na'udzubillah. Mudah-mudahan yang subscribe channel ini dimudahkan dalam sakaratul mautnya. Amin ya robbal alamin. Baik, lanjut ke ceritanya. Lalu setelah itu Nabi Idris meminta untuk melihat neraka. Dengan izin Allah, malaikat maut pun mengantarkan Idris ini ke dalam neraka. Di dalam neraka Nabi Idris berkata kepada malaikat Malik yang sebagai penjaga neraka, "Malaikat Malik, bolehkah aku masuk ke dalamnya dan merasakan siksaan neraka?" Dengan izin Allah, malaikat Malik pun mencemplungkan sedikit bagian tubuh Nabi Idris ke dalam neraka, lalu diangkat kembali. Setelah itu Nabi Idris berkata, "Beginikah rasanya siksa neraka? Sungguh aku tidak pernah merasakan sakit yang sesakit ini." "Tidak, itu yang kau coba hanya sebagian kecil saja dari neraka. Jadi tergantung orangnya Idris. Bagaimana ketika hidup di dunia?" jawab malaikat Malik. Jadi begitulah guys, siksaan kecil dari neraka yang tidak bisa kita rasakan di dunia. Jadi api di dunia hanya 0,0000001% dari api neraka. Baik, lanjut. Setelah itu pun Nabi Idris meminta kepada malaikat untuk merasakan surga. Dengan izin Allah, malaikat maut pun mengantarkan ke dalam surga. Di surga Nabi Idris sangatlah terkejut dan bahagia karena sebelumnya ia tidak pernah merasakan dan melihat tempat seindah surga ketika di dunia. Air sungai mengalir yang aromanya harum dan rasanya manis. Tanam-tanaman, pohon-pohon, bunga-bunga seperti ditata dengan rapi. Sungguh tempat yang sangat sejuk sekali. Setelah berkeliling di surga, Nabi Idris pun bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, begitu indah tempat ini. Bagaimana caranya agar semua orang bisa masuk sini?" "Caranya tentu dia harus mati. Juga jika dia memiliki dosa harus dibersihkan dulu di dalam neraka, barulah bisa masuk surga," jawab malaikat maut. Di situ malaikat maut pun mengajak Idris untuk kembali ke dunia. Namun Idris sudah terlanjur nyaman di surga. Ia tidak mau kembali ke dunia. Kemudian malaikat maut berkata, "Idris, waktumu sudah cukup. Kamu harus kembali ke dunia." "Tidak mau, aku nyaman di sini," jawab Nabi Idris. "Kau belum waktunya Idris di sini," kata malaikat maut. Lalu dengan kecerdasannya Nabi Idris berkata, "Bukankah aku sudah waktunya di sini? Aku sudah merasakan mati. Aku juga sudah masuk ke dalam neraka. Jadi disinilah tempat terakhirku." Mendengar penjelasan Idris pun malaikat maut bingung beribu bingung, lalu sujud kepada Allah dan Allah pun mengizinkannya. Jadi sampai sekarang Nabi Idris belum meninggal. Menurut riwayat Nabi Idris berada di langit ke-6 dan juga sebagian riwayat mengatakan di langit ke-4. Tapi wallahu a'lam, Nabi Idris di mana sekarang? Kita hanya perlu mengimaninya saja guys, bahwa Nabi Idris adalah seorang nabi dan rasul yang wajib kita imani.
Jadi ini pelajaran buat kita guys. Satu, Nabi Idris mempunyai kecerdasan semacam itu. Tidak hanya duduk manis bermalas-malasan, tapi beliau belajar dan menekuni alam ini. Kedua, walaupun kecerdasan dan kekuatan yang dimiliki Nabi Idris, dia tidak lupa kepada Tuhannya. Jadi jangan pernah merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Tiga, jika kalian mau masuk surga sekarang, maka kalian harus mati dan masuk neraka sekarang. Tidak guys, cuma bercanda. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar saya bisa bersemangat menceritakan sesuatu yang bermanfaat. Di sini saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.